Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Hari keempat pertemuan klan tiba. Pertempuran ronde kedua tingkat tinggi akan segera berakhir. Dan setelah itu, pertandingan eksibisi generasi muda akan dimulai. Sebuah ajang unjuk diri bagi para keturunan klan yang telah kembali. Meskipun bukan pertempuran hidup dan mati, tapi tetap saja, siapa yang bisa menolak tontonan para calon raja masa depan? Di antara hiruk-pikuk para tetua dan murid, sosok seorang pemuda akhirnya menempati kursi yang telah lama kosong. Kalau Lian-Er tidak membangunkan aku tadi, aku mungkin masih melingkar di tempat tidur. Xiaoyan berkata dengan malas dan sedikit menguap. Hahaha, Xiaoyan, jarang banget melihat kamu datang sepagi ini. Xiaole tertawa pelan. Ada apa nih? Jangan-jangan kamu mulai semangat karena pertandingan eksibisi. Xiaoyan berkata menggoda. Kalian berdua lengket terus. Kalau kalian saling berhadapan di arena, siapa yang bakal menang ya? Xiaoyan terus menggoda dan tersenyum nakal. Pertandingan eksibisi tidak banyak aturan. Kalau perlu, kita bisa lawan satu tim bareng. Mendengar ini, senyum Xiaoyan mendadak kaku. Sebuah pikiran absurd melintas di benaknya. Dan dia bergidik. Jangan bercanda yang aneh-aneh. Kalian berdua. Xiao Xiao langsung mengganti topik dengan cepat. Hei kakak, apakah kamu sudah pernah melihat pemimpin klan muda? Aku cuma mendengar, tapi belum pernah melihatnya langsung. Sepertinya dia kuat sekali. Xiaoyan berkata pelan. Bukan cuma kuat. Selain kakak kedua, cuma dia yang paling menonjol di antara generasi kita. Bakat dan kekuatannya ada di puncak 3 klan besar. Xiaole berkata dengan bangga. Siapa sebenarnya dia? Xiaoyan berkata di dalam hatinya. Leluhur asal bintang 7. Pada saat ini suara Xiao Zuoben tiba-tiba terdengar dan itu penuh dengan tekanan. Kata-kata itu meledak seperti petir. Bahkan Xiaoyan tertegun. Xiaole saja sudah berada di level leluhur asal bintang 5. Dan pria ini bisa lebih dari itu. Sudahlah, nanti kamu bisa lihat sendiri. Tapi satu orang lain juga menarik perhatian. Xiaoyang, leluhur asal bintang 3. Orang yang mempermalukan aku di atas panggung kemarin. Ku dengar, dia mengincar posisi putra mahkota. Xiaole berkata dengan tersenyum masam. Di sisi lain, Xiao Ling-Er tiba-tiba muncul dan penuh amarah. Xiaoyan, kau harus membalaskan dendamku. Dia juga yang mengalahkanku kemarin. Mendengar ini Xiaoyan tersenyum, tapi matanya mengeras. Xiao Ling-Er bukan lawan yang lemah. Teknik gerakannya bahkan membuat dirinya harus berhati-hati. Tapi Xiaoyang berhasil menjatuhkannya. Bukan cuma dia, Xiao Tian juga kalah dari Xiaoyang kemarin sore. Xiaole terus menambahkan. Bahkan amarah dewa api milik Xiao Tian tidak mampu menembus pertahanannya. Xiao Xuan juga tidak ketinggalan untuk bersuara. Pertahanan macam apa yang bisa menahan itu? Xiaoyan bertanya dengan cukup serius. Katanya, energi spiritual jenis batu. Tapi kayaknya udah bermutasi, lebih kuat dari sebelumnya. Kekalahan beruntun dari 2 jenius besar itu cukup untuk mengguncang seluruh generasi muda klan. Tiba-tiba Xiao Ling-Er berkata dengan keras. Xiaoyan, kau masih belum setuju untuk membantuku? Pada saat ini Xiaoyan menatapnya dengan serius. Kau harus berhati lebih keras dan membalas dendammu sendiri. Bukan bergantung kepadaku. Aku tidak peduli. Kau berutang budi kepadaku kan? Kalahkan dia dan akan kuanggap lunas. Xiaoyan terdiam. Pandangan lucu dari Xiaole dan Xiao Xiao membuatnya tidak bisa menghindar. Baiklah, akan kuhadapi dia suatu saat nanti, ucap Xiaoyan, suaranya menyerah dan pelan. Pada saat ini suara menggema di panggung utama. Tetua mengumumkan dengan lantang. Pertandingan berikutnya, Xiaoyang melawan Xiaoyan. Suara sorakan dari penonton terdengar meriah. Langkah kaki berat naik ke panggung. Sekarang sosok tinggi berdiri di atas panggung. Arogansi memancar dari wajahnya. Xiaoyang menunduk, bibirnya melengkung menyeringai. Tangannya terangkat. Itu menandakan sebuah tantangan. Di saat yang sama suara hembusan angin dan langkah ringan. Dan Xiaoyan menanggapi dengan senyuman tipis. Satu langkah ke depan, dalam sekejap, dia sudah berdiri di atas panggung arena. Matanya menatap langsung kepada lawannya. Duel akan segera dimulai. Di arena yang luas dan megah, 2 pejuang berdiri saling berhadapan. Tanah bergemuruh di bawah langkah mereka. Sementara penonton terdiam, menantikan pertarungan yang akan datang. Udara terasa berat, dipenuhi ketegangan yang hampir bisa dipotong. Xiaoyan dan Xiaoyang 2 kekuatan yang berbeda, tetapi sama-sama penuh ambisi. Siap untuk bertarung hingga ke titik darah penghabisan. Xiaoyan dengan wajah penuh fokus dan ketenangan, memegang erat penggarisuan berat. Setiap gerakannya mencerminkan tekad dan kontrol penuh atas kekuatannya. Di sisi lain,
Xiaoyang berdiri dengan percaya diri, mengenakan armor batu yang hampir tak tertembus, siap menahan setiap serangan yang datang. Dengan aba-aba wasit, kedua pejuang itu melesat ke depan, memulai pertempuran yang tidak hanya menguji kekuatan fisik mereka, tetapi juga tekad dan kecerdikan mereka dalam menghadapi lawan yang sangat kuat. Suara angin menderu, suara langkah kaki bergegas, terdengar dentuman keras ketika kekuatan bertabrakan. Mulai, sang tua berkata dengan tegas dan mantap. Detak jantung seakan berhenti, ketegangan merayap di seluruh arena. Nafas Xiaoyang tenang, tetapi ekspresinya penuh fokus. Begitu kau ingin melanjutkan ini, aku akan membuatmu merasakannya. Xiaoyang, kekuatan bukan hanya tentang ukuran atau berat, itu tentang bagaimana kamu menggunakannya. Aku tidak akan mundur. Selama aku masih punya kekuatan untuk berdiri, aku akan bertarung hingga akhir. Xiaoyang bergumam dengan penuh keyakinan, suara bergetar sedikit karena tekanan. Hei, jadi ini yang disebut dengan kekuatan Xiaoyang. Aku ingin melihat apakah kau benar-benar sekuat yang kau tunjukkan di arena sebelumnya. Armor yang kumiliki ini lebih kuat dari yang kau bayangkan, dan aku jauh lebih kuat dari apa yang kau perkirakan. Xiaoyang terus berkata dengan nada mengejek dan lebih keras. Di saat yang sama suara berderak keras dari baju zirah, pelindung batu berkilau. Jangan terlalu berharap bisa melawan kekuatan yang lebih tinggi dari milikmu, Xiaoyang. Xiaoyang terus berkata dengan nada cemas namun tetap dominan. Pada saat ini di area yang hening, dua pejuang berhadapan. Masing-masing membawa ambisi dan dendam. Xiaoyang dengan kekuatan dan ketenangannya bersiap menghadapi Xiaoyang yang penuh percaya diri dan mengandalkan perlindungan pelindung batu yang hampir tak tertembus. Saat aba-aba diberikan, kedua pejuang melesat seperti badai. Xiaoyang dengan penggariswan berat menyerang dengan kekuatan penuh, membelah udara dengan gerakan cepat. Xiaoyang dengan armor batunya tidak gentar menahan serangan dan balas menyerang. Terdengar suara ledakan keras. Bang! Arena bergetar, batu pecah, dan suara benturan terus terdengar dengan keras. Serangan demi serangan melesat. Kedua pejuang bertarung dengan taktik dan kekuatan yang dahsyat. Tanah di bawah mereka bergetar setiap kali serangan bertemu. Udara dipenuhi dengan energi yang saling berbenturan. Di tengah arena yang porak-poranda, suara retakan mengoyak udara. Armor batu itu yang selama ini jadi pertahanan mutlak Xiaoyang telah hancur. Itu benar-benar pecah. Pertarungannya jadi menarik sekarang. Gila, Xiaoyang bikin armor batu itu rontok. Pada saat ini para penonton di tribun bersorak-sorai dan saling berbisik. Mata Xiaoyang membelalak, kemarahan membara dalam tatapannya. Tapi Xiaoyang tak memberikan waktu. Dia langsung menghantam dada Xiaoyang dengan bahunya. Dung! Tubuh Xiaoyang terlempar dan menghantam tanah dengan keras. Kau ingin aku mengaku kalah? Kau pikir kau siapa? Ucap Xiaoyang, nadanya dingin dan menghina. Dengan satu gerakan pelan, dia memanggil penguasa Suan berat. Api berkobar, langkah demi langkah dia maju, lalu mengayunkan senjatanya. Bam! Namun, telapak tangan Xiaoyang menahan serangan itu, dan dia tertawa. Xiaoyang, kau yang pertama menghancurkan zirah batuku. Tapi jangan kira itu satu-satunya kekuatanku. Xiaoyang berkata dengan sinis dan bangga. Pada saat ini aura abu-abu meledak. Energi spiritual menyalur deras. Tubuhnya melesat, batu membungkus lengannya, dan tinjunya menghantam kepala Xiaoyang dari atas. Bintang 4, leluhur asal bintang 4. Terdengar suara-suara penonton yang panik. Tapi para tetua dan murid kuat lainnya hanya mengangguk pelan, karena mereka tahu Xiaoyang belum menunjukkan segalanya. Kekuatan sejati, jangan bilang itu semua milikmu. Xiaoyang berkata dengan datar dan mengintimidasi. Pada saat ini api surgawi muncul, menyapu dengan hebat. Penguasa raksasa itu menghantam balik Xiaoyang. Xiaoyang terkejut dan marah. Kemudian, Xiaoyang melesat dari sisi kosong. Penguasanya menyala, menghantam dari atas. Zirah batu kembali pecah. Api menjalar ke tubuh Xiaoyang seperti makhluk hidup yang menggigit dan membakar. Tubuhnya hangus, wajahnya mulai melepuh. Namun dia tidak menyerah. Bajingan, aku akan bertarung sampai mati. Xiaoyang berkata dengan penuh amarah. Dia menahan sakit. Pada saat ini Xiaoyang terpaksa mundur puluhan langkah. Tapi saat Xiaoyang menatap lawannya, ia melihat tubuh Xiaoyang berubah. Darah mengalir deras. Pembuluh-pembuluh darah menyembul keluar. Namun dia tersenyum. Hehehe, cepat, api surgawi. Aku tetap akan menang. Kau memaksaku untuk memakai teknik ini. Sekarang, aku akan melumpuhkanmu. Xiaoyang bertingkah gila. Senyum buas tersungging di mulutnya. Aura liar meledak. Teknik rahasia amarah dewa.
Aura bintang 6 mengamuk dari dalam tubuh Xiaoyang. Dengan nada tenang dan mengejek, Xiaoyan berkata, "Teknik ini terlalu kasar dan kau terlalu bodoh untuk menggunakannya." Dengan kekuatan dua kehendak, pertarungan terus berlangsung. Namun, hanya satu yang akan tetap berdiri di akhir segalanya. Di arena pertarungan, tubuh Xiaoyang yang tiba-tiba berlumuran darah seketika menarik perhatian seluruh penonton. Bisikan-bisikan pun mulai terdengar, memenuhi udara dengan keheranan. Itu amarah dewa. Orang ini gila. Dia benar-benar mengembangkan teknik terlarang klan. Meski hanya aturan tak tertulis, melanggar batasan ini bisa berakibat fatal. Tak kusangka dia nekat mempelajari teknik rahasia semacam itu. Tergantung kemurnian garis keturunan, kekuatan yang didapat dari amarah dewa berbeda-beda. Dulu banyak yang berusaha menguasainya, tapi setelah tahu teknik ini merusak kualitas darah mereka, tak ada lagi yang berani kecuali terdesak. Di antara penonton, mereka yang paham tentang teknik Xiaoyang menghela nafas berat. Tak disangka demi memperebutkan posisi putra mahkota, dia sampai mengorbankan segalanya. Amarah dewa, teknik rahasia tertinggi klan Xiao, pernah membawa mereka ke puncak kejayaan. Pada masa keemasannya, kekuatan ini bahkan melampaui kemampuan garis keturunan murni, membuat klan ini mendominasi benua. Tak berlebihan jika dikatakan, mereka pernah menginjak dunia dan meremehkan semua pahlawan. Namun teknik ini juga menjadi awal kemunduran. Garis keturunan klan menyusut drastis. Meski dilarang, keunikan amarah dewa membuatnya tetap dipelajari diam-diam, terutama oleh anggota kelas bawah. Bagi mereka, ini adalah satu-satunya jalan untuk mengejar ketertinggalan. Lagi pula, tak semua seberuntung Xiao Feng atau Xiao Tian. Jika bakat tak cukup, amarah dewa adalah senjata terakhir. Meski harus mengorbankan sisa kemurnian darah, asal bisa meraih posisi terhormat di klan, pengorbanan itu pantas di mata mereka. Tanpa kekuatan, bahkan di klan yang menjunjung garis keturunan, mereka hanya akan jadi sampah. Dalam sudut pandang tertentu, amarah dewa adalah jalan terakhir untuk bangkit dari keterpurukan. Tapi ingat, jika gagal, mereka akan terjun bebas ke dasar hierarki, bahkan menjadi pecundang abadi di seluruh benua. Xiaoyang, demi kekuatan, kau rela mempertaruhkan segalanya. Desaan kecewa terdengar dari kursi para tetua. Dari peningkatan kekuatan Xiaoyang, jelas bahwa garis keturunannya hampir habis terkuras. Dia tahu tak mungkin menang melawan Xiaoyan, jadi memilih amarah dewa. Sungguh bodoh sekali. Pada saat ini Xiaogan menggeleng. Di ujung lain, Xiao Yuheng menatap Xiaoyang dengan pandangan rumit. Jarinya mencengkeram sandaran kursi, jantungnya berdegup kencang. Bodoh atau justru tak punya pilihan? Sistem seleksi klan yang kejam telah menentukan nasib setiap anggota sejak lahir. Mereka yang terlahir di puncak akan tetap di sana. Mereka yang tertinggal selamanya terinjak. Sejarah klan ini jarang mencatat keajaiban seperti Xiao Feng. Jika warisan turun-temurun bodoh ini terus berlanjut, keruntuhan hanya soal waktu. Sedangkan di arena, nafas berat Xiaoyang mengguncang udara. Energi menggelegak dalam tubuhnya bagai lahar yang siap meletus. Senyum ganas merenggang di wajahnya saat darah mengalir deras. Matanya yang sudah dipenuhi warna merah menatap Xiaoyan dengan dingin. Suaranya serak, menusuk gendang telinga semua yang hadir. Asal aku menang, tak peduli harganya akan aku bayar. Pada saat ini tangannya mengepal. Kabut abu-abu bercampur batu merah mengeras menjadi tombak panjang. Ujungnya berkilau seperti ular darah dan siap menerkam. Dengan putaran pergelangan tangan, tombak itu berputar liar. Saat diacungkan ke Xiaoyan, niat membunuh memancar dari sorot matanya. Suah! Tiba-tiba, bayangan Xiaoyan menghilang. Langkah kepunahan langit membuatnya berpindah secepat kilat. Tombak merah itu hanya menembus udara. Anginnya merobek panggung sepanjang 100 kaki. Penonton tercekat. Pertarungan ini sudah melampaui pemahaman mereka. Hanya dua kilatan samar yang terlihat. Satu merah, satu lain bergerak seperti angin. Kecepatan ini sungguh mengerikan. Sedangkan di sisi lain arena, Xiaoyan muncul. Wajahnya sedikit terkejut. Gerakan Xiaoyan nyaris setara dengan Xiaolei. Kau cuma bisa lari. Xiaoyan memutar tombaknya. Suaranya menusuk. Xiaoyan tersenyum tipis. Penggaris raksasa di tangannya diangkat dan menghadap tombak itu. Bang! Batu-batu melesat seperti meteor. Penggaris raksasa itu menyambar, menghancurkan semuanya menjadi debu. Tetapi dari belik debu, kilatan merah menyambar. Xiaoyan menghindar, tapi tombak itu terus mengejar. Setiap benturan antara penggaris dan tombak memercikan api. Panggung hancur di bawah langkah mereka. Retakan melebar seperti laba-laba raksasa. Dan boom!
Keduanya terlempar mundur. Xiaoyan mengayunkan penggarisnya, penguasa pemecah langit 7 lapis. Api surgawi membara, menghancurkan tanah menjadi lautan magma. Tapi sebelum debu reda, paus batu. Tanah di bawah Xiaoyan runtuh, membentuk mulut raksasa yang menganga. Dalam sekejap, dia ditelan hidup-hidup. Pada saat yang sama penonton membeku. Di tengah arena, wajah Xiaoyan berubah liar. Mulut raksasa dari tanah telah menelan Xiaoyan hidup-hidup. Serangan tak terduga ini bahkan mungkin tak sempat diantisipasi oleh Xiaoyan sekalipun. Xiaoyan, dunia ini kejam. Jangan salahkan aku karena tak berbelas kasih. Kau sendiri yang menghalangi jalanku. Ini semua salahmu. Sebelum kata-katanya selesai, tanah yang menelan Xiaoyan tiba-tiba berguncang hebat. Permukaannya beriak seperti air, kemudian memerah membara sebelum meleleh menjadi lautan magma. Di bawah tatapan penonton yang terpana, sosok terbungkus api melesat keluar dari pusaran magma. Xiaoyan membeku. Dia menatap kosong saat Xiaoyan mendarat dengan mantap. Jantungnya serasa dihantam palu godam. Tak mungkin. Bahkan dengan serangan itu, dia tetap tak terluka. Apakah selama ini kemenangannya melawan Xiaoyan dan Xiaoyan murni dari kekuatannya sendiri? Xiaoyan terus berjalan perlahan. Setiap jejak kakinya meninggalkan jejak magma mendidih. Saat apinya mereda, tanah di belakangnya telah membentuk jalan aspal dari bara. Kau! Wajah Xiaoyan pucat seperti mayat. Keyakinannya runtuh. Xiaoyan mengangkat kepala. Senyum tipis mengembang di bibirnya. Tapi matanya dingin bagai es. Serangan tadi jelas berniat membunuh. Xiaoyan sudah kehilangan kendali. Bagi Xiaoyan, ini bukan lagi sekedar pertarungan, tetapi ini perburuan. Ketegangan menyelimuti para tetua di kursinya. Tekadnya kuat, tapi karakternya lemah. Jika dibina, mungkin masih bisa diselamatkan. Xiao Yuheng menggeleng, suaranya berat. Beberapa tetua lainnya mengangguk setuju. Memang mencapai level ini tanpa dukungan sumber daya klan adalah prestasi luar biasa. Andai saja pikirannya tidak sempit. Tetapi di arena, suasana sudah memanas seperti tunggu. Aku telah berlatih ribuan malam demi ini. Tak ada yang akan menghalangiku. Sorot mata Xiaoyan sudah seperti binatang terjepit. Darah dan air mata mengalir di wajahnya. Xiaoyan hanya mendesis dingin. Sudah kukatakan, aku tak akan kalah. Tiba-tiba, pada saat yang sama, tombak darah melesat seperti kilat, merobek udara dengan suara memekakan telinga. Jarak puluhan kaki ditempuh dalam sekejap, langsung menuju kepala Xiaoyan. Tapi, 9 kaki penghancur langit. Penggaris raksasa berkilau pelangi, memancarkan 9 kaki cahaya murni. Jika penguasa 7 kaki setara teknik Do tingkat tinggi, maka 9 kaki ini adalah level niat. Boom! Benturan dahsyat terjadi. Meski Xiaoyan mengerahkan seluruh tenaga, tombaknya hancur berkeping. Cahaya penggaris tersisa masih melaju dan langsung melesat ke arahnya. Tidak! Xiaoyan mengaum, memaksa darah terakhirnya mendidih dengan amarah dewa. Darah menyembur dari pori-porinya, tapi dia tidak peduli asal menang. Pada saat yang sama penonton gemetar, bahkan para tetua tak tega melihat. Demi posisi ahli waris, dia rela menjual nyawa. Xiao Feng akhirnya berdiri, pandangannya kompleks. Tapi Xiaoyan, dia hanya memandang dingin. Cahaya penggarisnya tiba-tiba padam. Bagi Xiaoyan, pertarungan ini sudah usai. Xiaoyan muntah darah, tubuhnya ambruk seperti boneka rusak. Beberapa tetua segera turun arena. Wajah mereka pucat saat memeriksa kondisinya. Tak ada suara kemenangan. Penonton hanya bisa menatap kosong. Dan Xiaoyan, dia sudah berbalik. Sebelum pergi seberkas cahaya melesat dari jarinya, mendarat di lengan tetua yang menolong Xiaoyan. Para tetua terkejut. Saat menoleh, mereka hanya melihat punggung Xiaoyan yang menjauh. Meski memenangkan duel melawan Xiaoyan telah menguras terlalu banyak energi spiritualnya. Pertarungan terakhir melawan Xiao Feng terpaksa ditunda esok hari. Untuk mempertahankan tensi pertemuan klan, pertandingan eksibisi antara para leluhur asal dimajukan. Ini juga menjaga atmosfer arena tetap membara. Pertarungan Xiaoyan dan Xiao Feng diantisipasi sebagai bentrokan paling sengit dalam sejarah pertemuan klan. Menghentikan pertandingan sekarang hanya akan mengecewakan ribuan penonton yang sudah menanti. Para peserta eksibisi berbeda dari generasi muda klan. Mereka telah bertarung di luar, mandi darah, dan menghadapi kematian. Sementara anak-anak klan hanya tumbuh di bawah perlindungan. Para leluhur asal ini telah mengasah diri di medan perang nyata. Perbedaan itu terlihat jelas, baik dalam kepadatan energi spiritual maupun presisi teknik bertarung. Dan justru karena itu, pertandingan eksibisi menyulut kegemparan baru. Intensitasnya tak kalah sengit dari pertarungan Xiaoyan. Teknik-teknik misterius dan doski langka
yang mereka pamerkan jauh melampaui apa yang bisa dilihat di klan. Suasana arena mencapai puncak baru. Singkat cerita, pada hari ini, hari pertarungan. Klan Xiao sudah bergemuruh sejak subuh. Arena dipenuhi kerumunan yang tak sabar menanti duel terakhir Xiaoyan dan Xiaofeng. Saat fajar menyingsing, para tetua dan anggota klan memenuhi tribun. Mereka akan melihat siapa yang lebih kuat. Di tengah arena, Xiaofeng sudah berdiri tegak, menanti kedatangan lawannya. Tak lama kemudian Xiaoyan muncul. Tapak kakinya menghentak keras. Dia mengangkat wajah. Tatapan mengantuknya perlahan berubah menjadi fokus yang membara. Inilah lawan yang sungguh ia nantikan. Selama pertemuan klan, hanya Xiaofeng yang benar-benar layak diperhitungkan. Xiaofeng tersenyum. Niat bertarung menyala di matanya. Aku sudah menunggu di sini 2 jam. Suaranya rendah, beratap seperti langit sebelum badai. Xiaoyan menjawab dengan senyuman. Aku menunggu hari ini setengah tahun. Kemudian dia melesat. Pedang hitam beratnya menerjang udara dengan suara mendesing. Xiaofeng tak terkejut. Tombak hijau berkilauan muncul di tangannya, menangkis serangan pertama dengan gemuruh. Duar! Lantai arena retak. Xiaofeng mundur setengah langkah tapi segera balik menyerang. Ujung tombaknya berputar liar, membelah tanah dan menyambar siku Xiaoyan. Xiaoyan memblok dengan penggaris besarnya tapi terpaksa mundur. Ronde pertama, Xiaofeng yang unggul. Xiaofeng tersenyum. Aku menunggu lama, jadi jangan mengecewakanku. Mendengar ini Xiaoyan tertawa. Hahaha, tenang, aku tak akan membosankan. Seketika tubuhnya menghilang. Xiaofeng menggerakkan tombaknya dengan presisi, menghantam titik kosong di udara. Dang! Xiaoyan terpental keluar dari kecepatan supernya. Tapi dia tak berhenti. Pedang hitamnya dilempar seperti proyektil, sementara tubuhnya menghilang lagi. Xiaofeng memutar tombak, menangkis lemparan pedang. Tapi, bam! Tinju Xiaoyan mendarat. Tombak hijau itu melengkung hampir patah sebelum Xiaofeng terlempar 100 langkah ke belakang. Getaran di tangannya membuatnya terkesima. Kekuatan monster. Tanpa pedang, dia justru lebih berbahaya. Di bawah perhatian banyak orang, 2 sosok bertabrakan dengan suara keras di arena seperti 2 meteorit. Gelombang mengerikan yang menakutkan segera bergejolak dan menyebar saat arena besar itu hancur sekali lagi dalam sekejap mata. Kedua sosok itu saling berpas-pasan di arena saat percikan api berterbangan. Suara logam yang bertabrakan terdengar seperti guntur saat mereka dengan cepat terpisah setelah sepersekian detik tabrakan. Penguasa suan berat milik Xiaoyan tertancap kuat di tanah, menyeret tubuhnya yang mundur dengan cepat sejauh belasan meter sebelum berangsur-angsur stabil. Di sisi lain, Xiaofeng juga meminjam kekuatan tombak di tangannya. Angin menderu di belakangnya saat ia mundur selusin langkah sebelum menghentakkan kakinya dengan keras ke tanah. Tanah di bawah tubuhnya meledak saat tombak di tangannya tertancap kuat ke tanah seperti paku dan menstabilkan tubuhnya. Setelah tabrakan hebat itu, ekspresi kedua orang itu berubah. Tabrakan hebat itu tidak hanya menyebabkan luka pada tubuh mereka, tetapi juga menyebabkan energi spiritual dalam tubuh mereka berfluktuasi hebat dan tidak dapat tenang untuk waktu yang lama. Meski begitu, ekspresi yang muncul di wajah mereka adalah kegembiraan dan kegembiraan. Sejak mereka berdua memasuki arena hingga sekarang, mereka tidak menggunakan keterampilan dao apapun selama seluruh proses tabrakan. Selama periode waktu ini, mereka berdua telah menggunakan metode yang paling keras untuk mengandalkan energi mereka yang besar dan kuat serta keterampilan bertarung yang jauh melampaui orang biasa untuk berulang kali bertabrakan dan bernegosiasi. Hal ini juga menyebabkan pertempuran tamak lebih berapi-api dan intens. Kemenangan tidak hanya ditentukan oleh dao skill. Pertarungan murni seperti itu juga merupakan ujian bagi yang kuat. Di saat yang sama itu juga merupakan semacam pelatihan. Karena sulit menentukan pemenang dalam pertarungan ini, lebih baik aku bertarung habis-habisan. Pada saat ini niat bertarung dalam hati Xiaoyan menjadi semakin kuat saat menghadapi kekuatan Xiaofeng. Situasi seperti ini adalah sesuatu yang belum pernah dialaminya, bahkan saat ia berhadapan dengan Xiaolei dan Xiaotian sendirian saat itu. Mungkin karena kedua belah pihak belum melepaskan kekuatan mereka yang sebenarnya dalam pertempuran itu. Namun, sekarang berbeda. Ia telah bertemu dengan lawan yang sebenarnya. Seketika, niat bertarung yang tertahan dalam hatinya tanpa sadar bangkit. Pada saat ini, Xiaoyan sudah bisa merasakan bahwa ada niat bertarung yang melonjak yang akan keluar dari tubuhnya. Di saat yang sama, tatapan Xiaofeng juga tak terkendali. Tawa liar keluar dari mulutnya. Saat suaranya berangsur-angsur menjadi dalam, aura yang kuat menyebar dari tubuhnya. Dalam sekejap, ekspresi beberapa orang di arena berubah sedikit. Bahkan Xiaolei dan Xiao Zuobin yang berada di panggung penonton tidak dapat menahan diri untuk sedikit mempererat tatapan mereka. Orang ini sudah setengah langkah menjadi leluhur asal bintang 5.
Xiaolin menatap Xiao Feng di arena, matanya penuh dengan keterkejutan. Kalau begitu, setelah pengorbanan klan selesai, bukankah kekuatan akan meningkat pesat? Saat itu aku khawatir bahkan kau mungkin bukan tandingannya. Xiao Shuobin yang berada di samping mengangkat alisnya karena terkejut. Keduanya memiliki perasaan yang sama di hati mereka. Xiao Feng jelas jauh lebih menakutkan daripada yang mereka bayangkan. Namun bahkan jika demikian halnya, kemungkinan besar tidak akan mudah mengalahkan Xiaoyan. Sementara mereka berdua berbincang, Xiaoyan dan Xiao Feng mundur dari arena. Xiaoyan berdiri di bagian arena yang masih utuh. Sementara Xiao Feng melayang di udara dengan kedua tangannya saling menggenggam. Pada saat yang sama, hembusan angin berputar turun dari langit dan bumi, dengan cepat mengembun di belakang Xiao Feng. Secara samar-samar itu berubah menjadi bayangan ilusi yang besar. Amarah Dewa Angin. Pada saat yang sama Xiaoyan juga mengatupkan kedua tangannya dan sedikit membuka mulutnya. Api ungu yang menyala-nyala menyembur keluar dari mulutnya. Saat api membumbung, api itu juga berangsur-angsur berubah menjadi raksasa yang menyala-nyala di belakangnya. Suhu yang sangat tinggi, ditambah dengan aura yang sangat kuat, membuat suasana di arena itu langsung menjadi tegang. Amarah Dewa Api! Teriakan keras terdengar dari mulut Xiaoyan. Bayangan api raksasa di belakangnya bergerak bersamanya. Bayangan itu mengangkat kepalanya dan melebarkan dadanya saat menghadap ke langit. Pada saat yang sama, bayangan ilusi berwarna hijau di langit juga perlahan condong ke depan mengikuti tubuh Xiao Feng. Tekanan mengejutkan yang datang dari segala arah segera menyapu. Di arena, dua sosok agung dengan aura yang tak terkalahkan dan ganas perlahan saling mendekati di bawah tatapan mata yang membara tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, mereka bertabrakan satu sama lain. Tetapi ledakan dahsyat yang dibayangkan semua orang tidak terjadi. Kedua dewa raksasa itu bergetar hebat di bawah tatapan puluhan ribu orang. Energi yang kuat saling melahap, perlahan-lahan melemahkan satu sama lain dan menunggu pemenang terakhir. Di bawah dewa-dewa raksasa, angin kencang menekan kepala semua orang di arena. Gelombang gempa susulan mengangkat plafon batu yang hancur di bawah. Dalam rentang beberapa tarikan nafas, arena yang sudah hancur total telah berubah menjadi reruntuhan. Di antara dua aura yang mengguncang bumi, Xiaoyan mengangkat kakinya dengan susah payah. Setelah itu, dia membantingnya dengan keras. Dalam sekejap hanya suara dengungan yang terdengar di arena. Gambar ilusi hijau besar itu langsung hancur. Energi siulan menyebar ke segala arah, menyebabkan para tetua di galeri pengamatan tetua tidak punya pilihan selain segera mengambil tindakan. Namun Xiao Feng tidak kalah. Langkah kakinya perlahan mendekat. Kedua bayangan ilusi itu juga cepat aus karena serangan yang begitu ganas. Tubuh mereka yang besar cepat aus karena benturan seperti itu. Sampai pada saat tertentu, bang! Dua dewa raksasa yang hancur di arena itu meledak dengan keras. Dua energi di dalamnya dengan cepat bertabrakan dan saling terkait. Setelah itu mereka membentuk bola api yang sangat besar. Begitu meledak, seluruh arena pertarungan, termasuk galeri tontonan di sekitarnya tiba-tiba bergetar. Xiaoyan dan Xiao Feng di arena juga dipaksa mundur. Ekspresi Xiaoyan memucat dan dia tanpa sadar memuntahkan seteguk darah segar. Di sisi lain, meskipun ekspresi Xiao Feng juga pucat, dia setidaknya berhasil menekan darah yang bergolak di tubuhnya. Pada saat ini kesenjangan di antara kultivasi keduanya secara bertahap menjadi jelas. Bahkan jika Xiaoyan yang memiliki api surgawi, bukanlah tugas yang mudah baginya untuk mengalahkan Xiao Feng dalam pertempuran ini. Kamu sangat kuat. Sayangnya kesenjangan antara kultivasi kita bukanlah sesuatu yang dapat kamu atasi dengan mudah hanya dengan api surgawi. Melihat Xiaoyan yang telah memuntahkan darah, Xiao Feng berkata dengan nada acuh tak acuh. Mendengar kata-kata itu, Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya. Tatapannya juga menatap ke arah yang terakhir sebelum menyapu ke arah tribun di sekitarnya. Ekspresi di matanya perlahan berubah hingga dia melihat sekilas Xiao Dingtian dan yang lainnya di area tempat duduk tetua. Baru kemudian rasa dingin tiba-tiba muncul di hatinya. Memalingkan pandangannya kembali, dia menyeringai dan mencibir. Ini belum berakhir. Saat kata-katanya jatuh, Xiaoyan segera mengangkat kedua tangannya. Ke-10 jarinya saling bertautan, dan api surgawi di tubuhnya tiba-tiba melonjak. Segera setelah itu api dengan warna berbeda menyembur keluar dari tubuh Xiaoyan. Pada saat yang hampir bersamaan, aura di tubuhnya dengan cepat naik seperti air pasang. Di dahinya simbol yang dikenalnya berkedip-kedip. Skyfire 3 perubahan misterius. Xiaoyan berteriak dalam hatinya, dan api ungu yang melonjak keluar segera ditarik kembali ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, aura Xiaoyan yang meningkat pesat meroket pada saat ini. Dalam sekejap mata dia tidak kalah dengan Xiao Feng di atas panggung. Ho, teknik rahasia ya, tapi itu bagus. Dengan cara ini kita bisa bertarung dengan adil. Xiao Feng perlahan mengangkat pandangannya dan menatap Xiaoyan.
yang auranya meningkat pesat. Senyum puas muncul di wajahnya. Dia melambaikan tangannya dan tombak panjang di tangannya bergetar hebat. Suara tombak itu menggema di udara. Tiba-tiba, kedua orang di atas panggung tampak sepakat. Dua sosok yang samar-samar muncul satu sama lain. Mereka membawa aura yang ganas dan saling bertabrakan di bawah tatapan mata yang menyala-nyala. Di atas panggung, jarak di antara mereka berdua menjadi dekat dalam sekejap mata. Saat mereka mendekat, mereka berdua saling memandang. Niat pertempuran yang membara di mata mereka melonjak keluar seperti letusan gunung berapi. Pada saat yang sama, Xiao Yuheng dan yang lainnya di area tempat duduk tetua menatap Xiaoyan di atas panggung. Tepatnya mereka menatap simbol misterius di antara kedua alisnya. Mereka sedikit terkejut di dalam hati mereka. Itu, Tato Clan. Itu adalah sesuatu yang telah ditinggalkan. Aku tidak menyangka akan melihatnya lagi setelah sekian tahun. Mata tetua Xiao Zhen menatap Tato Clan di antara kedua alis Xiaoyan yang melambangkan identitasnya. Dia tidak bisa menahan ekspresi sedih saat dia mendesah pelan. Banyak tetua klan di samping juga memiliki ekspresi sedih di mata mereka. Hanya Xiao Dingtian yang menyipitkan mata tuannya saat dia merenung dalam hatinya. Xiao Jihong yang berada di samping melihat situasi ini. Meskipun dia memiliki niat, dia masih menelan kata-kata yang akan keluar dari mulutnya. Ketika keduanya bertabrakan, suara dentingan baja yang saling beradu bergema di arena. Saat suara itu terdengar, kedua orang di arena itu mundur dengan ekspresi serius. Penggarisuan berat di tangan Xiaoyan dan tombak panjang di tangan Xiao Feng bergetar hebat saat ini. Nafas mereka berdua juga menjadi semakin tergesa-gesa. Tiga perubahan misterius Skyfire telah meningkatkan kekuatan tempur Xiaoyan ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam situasi di mana kedua belah pihak sama-sama memiliki tingkat kultivasi yang sama, bahkan seseorang yang sombong seperti Xiao Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak merasakan tekanan yang berat. Terlepas dari apakah itu sirkulasi energi spiritual atau letusan energi spiritual, Xiaoyan saat ini sangat berbeda dari sebelumnya. Dia tidak punya pilihan selain sangat berhati-hati dalam setiap tabrakan. Jika dia masih bisa menggunakan keahliannya untuk menang dalam tabrakan sebelumnya, maka dalam situasi saat ini di mana Xiaoyan memiliki kekuatan absolut, tindakan apapun darinya dapat ditangkap oleh Xiaoyan. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan berakhir dengan kekalahan total. Pada saat ini tidak ada yang mau menjadi yang pertama menyerang, apalagi menunjukkan kelemahan sekecil apapun. Situasi di panggung akhirnya mencapai momen yang paling menegangkan dan menindas. Tekanan angin yang kuat menyebabkan pakaian Xiao Feng menempel erat di kulitnya. Namun ekspresi wajahnya tidak berubah sedikit pun karena penggaris raksasa yang menebas ke arahnya. Pandangannya tertuju erat pada penggaris raksasa yang mendekat dengan cepat. Baru ketika jaraknya kurang dari 1 meter dari kepalanya, dia mengayunkan tombak panjangnya ke atas. Suara angin terdengar saat dia menangkap penggaris raksasa itu dengan akurat dan cerdik. Dalam sekejap, penggaris besar yang tadinya meleset sekali lagi menyapu secara horizontal saat Xiaoyan membalikkan tubuhnya. Begitu ekspresinya berubah, Xiao Feng menggunakan tombak panjang untuk menghalangi di sampingnya. Dengan suara dentang yang keras, kekuatan mengejutkan yang dipancarkan dari tombak panjang itu mengguncangnya hingga ia terpaksa mundur 10 langkah. Suara dengungan yang terdengar di samping telinganya sangat menusuk telinga. Bahkan kedua tangannya yang memegang tombak dengan erat memiliki beberapa luka karena kekuatan mengerikan yang dipancarkan darinya. Pada saat ini darah segera mengalir, tetapi Xiao Feng tidak punya waktu untuk memperdulikannya. Saat dia berhenti bergerak, Xiaoyan dengan ekspresi mendominasi di wajahnya sekali lagi menekan ke depan. Penguasa itu berayun ke atas dan menghantam tubuh Xiao Feng dengan keras. Pada saat ini Xiao Feng memanfaatkan setiap kesempatan, mengandalkan keunggulan tombak panjang itu. Seperti seekor ular, tombak itu meliuk dan merenggang ke depan, menusuk ke arah pergelangan tangan Xiaoyan. Tatapan Xiaoyan sedikit menegang. Tubuh penguasa itu segera ditarik mundur sambil diangkat pada saat yang sama. Xiao Feng menjerit pelan. Saat dia menggunakan tangannya untuk mengubah alam semesta, salah satu tangannya menahan tombak panjang di belakangnya, sementara tangan lainnya tiba-tiba menghantam ke depan. Angin dingin berputar dan berubah menjadi tangan tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya yang mengelilingi Xiaoyan dan menghantamnya dengan keras. Mengetahui apa yang terjadi, ekspresi serius muncul di wajah Xiao Feng saat ini. Saat dia mundur, tubuh tombak itu tiba-tiba berputar dan melayang di udara. Dengan gesekan telapak tangannya yang kuat, tombak panjang itu segera mulai berputar dengan cepat. Pada saat yang sama, gelombang angin hijau yang mengalir berkumpul di ruang di sekitar tubuhnya. Xiao Feng akhirnya akan menggunakan kekuatan penuhnya. Di panggung tontonan, Xiao Lei mendesah pelan sambil menatap tombak yang berputar cepat di hadapan Xiao Feng. Untuk bisa memaksanya menggunakan jurus seperti itu, kekuatan Xiaoyan mungkin telah melampaui ekspektasi kita. Di sampingnya,
Xiao Zuobin mengangguk samar. Di antara generasi muda klan, kecuali pemimpin klan muda, Xiaolei dan beberapa lainnya, sepertinya tidak ada orang lain yang memiliki kualifikasi untuk memaksa Xiao Fei menggunakan jurus seperti itu. Bahkan dengan harga diri Xiao Zuobin, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia tidak memiliki kualifikasi seperti itu. Hehehe, ini belum berakhir. Jangan lupa bahwa Xiaoyan masih memiliki kartu truf yang belum dia gunakan. Aku ingin tahu seberapa besar peluang teratai api itu menang melawannya. Xiaolei tersenyum tipis. Ada ekspresi rindu di hatinya. Pada saat inilah teriakan arogan Xiao Feng tiba-tiba terdengar. Biduk badai 1000 angin. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.